Oke, kita bakalan bahas gerund dan to infinitive. Banyak sekali, nggak banyak sih kalau misalnya dari versi. Takutnya nih kalian mau masuk UI nih pakai simak gitu ya. Terus nanti ikutan bahasa Inggrisnya, di bahasa Inggris di simak tuh ada grammar. Atau misalnya mau ikutan IUP, IUP-nya UGM. Saya lupa namanya apa sekarang IUP UGM. Nanti tuh ada grammarnya, apapun lah ya pokoknya. Atau misalnya ke luar negeri perlu TOEFL gitu, perlu IELTS. Nah kalau misalnya UTBK sendiri nggak terlalu banyak gerund sama to infinitive, tapi bisa jadi ditanya gitu. Oke, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, udah pasti tahu gerund pernah denger gitu ya, verb ing. Terus mungkin ada yang udah miss, aku mau udah tahu gitu ya. Ini di apa di replay aja, diulang aja ya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang udah tahu. Sekarang kita bakalan ngebahas gerund sama to infinitive. Jadi dalam sebuah kalimat simple itu sebetulnya kita itu cuma apa dalam kalimat kalimat simple ya, kecuali jadi kalimat kompleks atau jadi kalimat compound. Nah, kalau kalimat simple tuh kayak I love you gitu ya. Itu kan I-nya itu subjek satu gitu ya, subjek I-nya. Terus ditambah love-nya adalah verb. Ditambah you-nya adalah objek gitu. Jadi I love you itu satu subjek dan satu verb. Objeknya kita nggak akan terlalu banyak harus ngebahas ya. Jadi kalimat simple tuh cuma perlu satu subjek sama perlu satu objek. Kecuali kalimatnya udah ditambahin but, however, atau enggak after, atau enggak jadi apa gitu ya. But, however, atau pakai koma atau apa. Jadinya kalimat kompleks atau jadi kalimat compound. Nah, nah tapi kadang-kadang sebuah kalimat simple juga kadang-kadang seperti ada verbnya dua ya. Contohnya adalah, contohnya adalah um, I I enjoy reading book gitu. Si enjoy-nya sendiri, si subjeknya siapa? Subjeknya tuh I. Ini subjek. Lalu verbnya yang mana? Apakah enjoy atau reading? Enjoy verbnya yang betulnya. Sedangkan reading itu bukan verb, namanya gerund. Itu readingnya sendiri bukan verb, tapi gerund. Nah, terus kadang-kadang pakai reading, kadang-kadang pakai si, wait ya, saya nggak hafal kata-katanya apa aja. Oh, she doesn't know where to go. Subjeknya yang mana? Subjeknya she. Verbnya yang mana? Doesn't know. Lalu go-nya apa di sini? To go juga kata benda. Jadinya tapi to infinitive. Jadi gerund dan to infinitive itu adalah ketika kata kerja atau verb berubah menjadi I'm sorry ya, I'm sick, so therefore you might hear coughing or something ya. Verb berubah jadi kata benda.
kata noun, kata benda atau noun. Jadi gerund itu adalah kata dan to infinitive adalah sebenarnya kata benda. Gerund dan to infinitive itu kata benda. Gerund ter gerund dan to infinitive terjadi. Gerund dan to infinitive terjadi ketika kata berubah menjadi verb gitu ya. Kata verb berubah jadi noun. Oke, itu ya. Oke, nah sekarang kok yang enjoy pakai reading, tapi kalau where pakai to go, kenapa enjoy nggak pakai to? I enjoy to read book misalnya. Kenapa she doesn't know where going? Kenapa nggak going? Kenapa to go? Karena ada persyaratannya. Kapan pakai gerund, kapan pakai to infinitive. Oke, sekarang kita bakal ngebahas sebentar tentang kapan kita pakai gerund. Oke, kita pakai gerund kalau kapan kita pakai gerund? Ketika yang pertama ada beberapa cara. Yang pertama, ketika dia jadi subjek sebagai sebuah subjek. Contohnya adalah watching movie is a really is a very fun activity. Watching di sini adalah sebuah gerund. Dia sebagai sebuah subjek. Jadi kalau misalnya ditanya, dalam sebuah kalimat ini subjeknya yang mana? Subjeknya adalah watching movie. Nah ini, watching movie. Itu subjeknya. Tapi watchingnya adalah gerund. Ya, watching movie is a very fun activity. Oke, itu yang pertama, watching sebagai sebuah subjek. Yang kedua, eh, setelah preposition. Preposition tuh yang gimana tuh? Preposition tuh kayak yang in, on, before, after. Itu kalau prepositionnya berbentuk kat. Preposisi kat. Kenapa disebut preposisi kata? Karena ada juga preposisi frase. Interested in, mm, looking forward to, terus titik-titik off adalah tapi pasti ada gitu ya dan lain-lain. Nah, jadi nggak cuman sedikit dan lain-lain. Ini preposisi frase. Contoh kalimatnya adalah contoh kalimat satu A. eh I had been studying for 6 hours before sleeping. Gitu ya. Nah, sleeping di sini adalah kata gerund. Ya, karena before-nya adalah preposisi. Yang kedua, contohnya kalau preposisinya panjang. Yang B, misalnya, I was looking forward to. Nah, ini looking forward itu
adalah preposisi, maka dia harus pakai gerund selanjutnya. I was looking forward to meeting you. Jadi si meetingnya itu adalah sebuah gerund gitu ya. Sedangkan looking forward-nya adalah preposisi gitu ya. Before-nya adalah preposisi. Lanjut. Yang kedua setelah preposisi, yang ketiga setelah posesif. Posesif, salah. Posesif adjektif. Atau posesif lah, nggak usah objektif aja posesif atau pemilikan. Misalnya ya, kepemilikan tuh contohnya my, your, his, her, atau atau our, its, misalnya. Itu bisa juga kepemilikan yang seperti itu, atau juga bisa pemilikan seperti Lailas. My name is Laila, BTW. Atau misalnya Denis. Dani. Ya, Denis lah, nggak tahu lah. Denis. Contohnya, I, I love reading. Salah. Mayor ya. I love your cooking. Boleh. I love your cooking. Your-nya adalah posesif, cookingnya adalah gerund. Yang kedua adalah yang kayak Laila itu ya. Hmm, I enjoy your singing gitu ya. Atau jangan pakai Lailas. Lailas singing gitu ya. Jadi itu namanya belum ya, Ibu, tapi sekarang bab 9. Saya nggak tahu bab 9 itu. Mungkin kalau ada temennya yang lagi buka buku di LKS 9. Mungkin 500-an, mungkin 500 awal. Gitu. Yang sekarang ini masih ngerjain gerund sama to infinitive untuk nanti. Contoh yang A kurang verbnya. Oh iya bener. Betul. Terima kasih. I love your cooking. Ya, ini terus singingnya adalah gerund. Alright, ya. Selanjutnya yang keempat, setelah kata kerja tertentu. Kan kita banyak banget ya di dunia ini ya. Di dalam bahasa Inggris kata kerja tuh ada banyak. Yang pertama, kata kerja yang sebagian kata kerja bisa dipakai setelah bisa diikuti oleh gerund. Sebagian bisa diikuti oleh to infinitive. Harus salah. Sebagian harus diikuti gerund, sebagian harus diikuti to infinitive, sebagian bisa dipakai dua-duanya. Contohnya adalah area nah, yang bisa diikuti dengan gerund adalah admit. Contohnya, saya nggak akan tulis semuanya karena banyak. Terus prepare, promise. Kok promise? Salah, bukan promise mah. To infinitive. Enjoy, keep, finish.
avoid ya contohnya. Terus kata-katanya itu jadi maka kalau misalnya admit tuh harus I admitted stealing your idea ya. Jadi admit nggak boleh nih I admitted to steal your idea itu salah. Jadi ini adalah kata kerja tertentu ini dan lain-lain ya dan masih banyak lainnya. Avoid maka avoid harus pakai gerund instead of I admit to steal itu salah dan lain-lain ya. Itu adalah gerund nih. Kalau gerund berarti setelah sebagai subjek jadi bisa jadi sebagai subjek to infinitif juga bisa sebagai subjek. Bedanya kalau kalau gerund cenderung cenderung lebih broader. Jadi kalau misalnya watching watching movie apapun, kalau pakai to infinitive, to watch, biasanya apa nontonnya bukan yang spesifik ya. Nanti saya jelasin. Terus setelah preposisi in, on, before, after, setelah kepemilikan mayor, her, his, our gitu ya. Setelah kata kerja tertentu. Oke. Oke, itu empat dulu ya. Kalau misalnya, nah sekarang untuk kapan pakai to infinitive. Ya, sekalian aja ya. Sekarang kalau yang ini kapan pakai gerund? Kalau ini kapan pakai to infinitive? Kapan pakai to infinitive? Atau to verb satu ya. Atau to verb satu. Yang pertama, kapan pakai to infinitive to verb satu adalah, ini berapa? 14 sebenarnya. Kebesaran sekali. Yang pertama, dia juga bisa sebagai subjek. Yang pertama, dia bisa sebagai subjek. Tapi lebih spesifik. Contohnya, instead of bilang apa watching movie is a fun activity, misalnya kalau pakai to infinitive, to watch Harry Potter movie, to watch Harry Potter movie is fun, misalnya ya. Tapi watchingnya to watch Harry Potter movie, oke. In general sebenarnya kalau to watch Harry Potter movie bisa juga dibilang watching, tapi in general apa ya? Let's say hal lain deh, jangan yang watch ya. To answer the question, to answer the question needs more knowledge gitu. Nah, si answer tuh kan answering question itu to answer the question itu adalah sesuatu yang spesifik. Jadi bukan sembarang question tapi yang lagi diobrolin gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lagi diobrolin perlu more knowledge, pengetahuan yang lebih luas. Jadi kalau mau ini kalau misalnya sebuah sentence perlunya subjek nih. Subjeknya gerund pakai to infinitive atau subjeknya adalah verb pakai gerund atau to infinitive. Kalau misalnya yang lagi diobrolin adalah spesifik kayak nonton apa, baca apa, pakainya biasanya to. Tapi kalau baca in general, nonton in general, biasanya pakai verb ing aja. Cooking misalnya. Cooking is my hobby, berarti cookingnya semua hal. Tapi kalau to cook this recipe gitu kan, karena resepnya spesifik gitu ya. Oke, yang kedua, kapan dia pakai to infinitive. Jadi to answer adalah sebuah to infinitive sebagai subjek.
Stealing, maaf ya ini dulu. Yang kedua, setelah kata sifat. Setelah kata sifat. Contohnya, ini aja deh. Setelah kata sifat, contohnya, I was sad to hear the news. Ya, saya, eh, I was itu adalah kata apa to be kan, verbnya kan. Sad-nya adalah kata sifat, maka to hear-nya adalah to infinitive. Setelah kata sifat sad gitu ya. Setelah kata sifat misalnya I am happy to see you gitu. Happy kan kata sifat. Maka to see adalah to infinitive-nya. Selanjutnya setelah WH. Setelah WH. Contohnya when, where, what gitu dan how. Example, I, she, does, she doesn't atau we aja lah. We don't know how hot how to go to Bali. Kita nggak tahu caranya pergi ke Bali. How-nya WH, to go-nya to infinitive. Itu ya setelah WH. Empat. Ini harus diapain ya? Harus dihafalin, harus dilatih. Kalau bukan bukan hanya buat UTBK ya, tapi mungkin ada hal lain yang kalian perlu juga. Terus setelah kata tertentu. Nah, sama ya. Kan kalau ini setelah kata tertentu, admit, enjoy, keep, finish, itu harus diikuti gerund. Kalau yang ini hanya boleh diikuti to infinitive. Oke, setelah verb tertentu, kata kerja tertentu. Decide misalnya. I decide to itu terus I hope to, I refuse to, I choose gitu ya dan lain-lain banyak. Maka misalnya I refuse to vote for apa ya, for apa ya, jangan vote lah, susah ininya. I refuse to admit my uh, my mistake gitu ya, nggak apa-apa. I refuse to admit my mistake. Refuse-nya kata verbnya gitu. Admit-nya adalah to infinitive-nya. Ya, jadi refuse itu verbnya. Jadi subjeknya di mana? Subjeknya I. Verbnya di mana? Verbnya refuse. Lalu to admit apa? To infinitive. Kata benda jadinya. To infinitive sama gerund itu kata benda. Ya, terakhir adalah setelah kata benda. Jadi ada kata benda lagi kan? Kata benda diikuti gerund to infinitive berarti kata benda dan kata benda. I, we see the doctor to check up. Gitu ya. To check up. We see the doctor
The doctor adalah kata benda, to check up adalah to infinitifnya. To do check up misalnya, to check up. To do check up mungkin ya. To do check up. Well. Oke, jadi itu adalah kapan pakai gerund, kapan pakai to infinitive. Oke, saya bakalan bagiin. Ya, saya akan bagiin ringkasannya katanya. Oke, ntar ya. Gimana tadi? General connection because it's currently in use. Wait, bentar ya. Agak santai belajarnya karena lagi sakit. Alright, sip. Oke, udah dibagiin ya guys. Udah apa lagi ya? Sebagai modifier sebagai komplement. Terus sudah proses kata depan, udah objek. Oh, udahlah ya. Itu aja yang kita perlu tahu karena itu aja yang perlu di yang lainnya ada beberapa tapi jarang ada. Kalau ada baru dijelaskan ya. Oke. Di sini nomor 16 sampai 25 jawabannya selalu gerund. Saya akan ngasih tahu selalu verb ing karena di bawah baru to infinitive. Bab 10 baru to infinitive. Saya ngejelasin sekarang aja biar sekalian nih gitu ya. Oke, ini semuanya bakalan gerund. Yang pertama, my friend will be interested in. Oke, my friend will be interested in. Interested in itu adalah preposition. Maka jawabannya in decorating the room for party next week. BTW si gerund sama preposition tuh bisa jadi pasif ya. Nanti ada ininya. Pasif tuh jadi verb 3. Jadi verb 3. Jadi instead of decorating, being decorated juga boleh. Tapi nanti belum. Di sini aktif diperlukannya. Why didn't you admit titik-titik my bike yesterday? Tadi kita udah pakai juga admit. Admit itu mengakui bahwa stealing. Why didn't you admit stealing my bike yesterday? Kok kamu nggak ngakuin sih? Jadi admit hanya boleh diikuti dengan verb ing. Kalau misalnya ada verb. The participant are looking forward to, ini preposition lagi, to hearing a new information about regulation and competition. Jadi hearing. Tuh seolah-olah to infinitive ya, tapi preposisi ini adalah preposisi udah sepaket. Looking forward to, interested in, itu tuh udah sepaket ya. Jadi udah preposisi. 19. The teacher really appreciated on the stage last night. Nah, ini kan appreciated, tapi di bawahnya you gitu ya. Nah, karena kita lagi ngomongin gerund, maka kita perlunya yang posesif. Ya, jadi you're acting gitu. The teacher really appreciated your acting. 20. The character avoided titik-titik by journalist. Nah, ini kan ada by kan? Kalau ada by, berarti passive voice, guys. Jadi bukan interviewing, tapi being interviewed. Jawabannya alpha, karena dia passive voice. Computer avoided being interviewed.
gitu ya. Tapi ini bukan verb, ini tetap gerund walaupun gerundnya jadi pasif. The following sentence are gerund as modifier except gerund tuh kan kata benda. Noun modifier itu adalah modifier yang ngejelasin kata benda, gitu ya. Nah, ini bakalan berbeda. Waiting room artinya adalah ruangan untuk, gitu ya. Jadi untuk 19 kenapa tidak, D? Oh iya, betul, 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 betul. Ini jawabannya salah. Maaf, your acting, bukan yours acting. Terima kasih. Ngelamun saya. Bukan yang ini ya, guys. Jawabannya adalah yang D. Bukan yours acting, tapi your acting. Maaf, batuk dulu. Oke. Waiting room adalah room buat menunggu. Jadi ini adalah buat-buat gitu ya. Sleeping pill adalah pil buat tidur. Dancing girl ini tuh namanya participle. Participle nih, ini, dancing girl. Jadi bukan girl buat dancing, tapi girl sedang menari. Itu namanya participle. Dancing dalam hal ini adalah kata sifat. Jadi girlsnya sifatnya sedang menari gitu ya. Kalau waiting room, sleeping pill itu menjelaskan benda. Reading book berarti buku untuk dibaca, sedangkan washing machine, mesin untuk mencuci. Nah, yang ini semuanya adalah noun modifier, gitu, yang menjelaskan noun tapi bukan sifat. Dan single itu kata sifat. Jadi jawabannya C, ya. Dua-dua, are you accustomed? Accustomed itu temennya adalah to preposition. Jadi accustomed to. Accustomed to harus ada tuh berarti optionnya B, D, E. Tapi accustomed to adalah adalah preposisi. Maka accustomed to speaking jawabannya adalah E. Ya, karena accustomed to adalah preposisi. Kalau setelah preposisi harus pakai verb ing, maka accustomed to harus speaking. Dua tiga, the corrupter avoided titik-titik some question by. Pasif lagi. Berarti avoided, avoided itu kan diikuti oleh gerund. Being asked, jawabannya the corruptors avoided being asked some questions by the journalist in front of KPK building yesterday. 25, Diona put off titik-titik put off celebrating ya kan, put off itu nunda artinya, put off celebrating her wedding. Jadi Diona put off menunda merayakan gitu ya, ini preposisi juga. Terus what are your sisters hobby? Arranging some flower and ya pertama karena ini ada and. Kalau ada N di depan dan di belakang harus sama. Di sini ada arranging berarti di bawahnya adalah designing. Jawabannya adalah designing. Ya, semoga bisa dimengerti. Ini contohnya gampang karena semuanya pasti jawabannya gerund. Gitu. Nanti kalau misalnya saya punya latihan antara gerund setelah saya nggak apa, menjelaskan tentang kita ngerjain tentang to infinitive, saya bakalan ngebikin soal yang ada gerund dan to infinitive-nya. Sekarang kita balik ke reading. If you have, ya, unless you have questions to be asked, you have question to ask, bukan to be asked. Kalau enggak, kita bakal lanjut ke reading. Ya, kita baca deh reading. Pertanyaan nomor 1, hubungan antara teks 1 dan 2.
Berarti kita harus tahu intinya teks satu apa, intinya teks dua apa. Yang mana apakah ada irisan atau nggak ada irisan. Kalau nggak ada irisan berarti teks satu tentang apa, teks dua tentang apa gitu ya. Based on the information from text two, the study reveal that nomor dua hanya perlu teks dua. Based on information from text both facts, which of the following statement is related to them. Berdasarkan informasi yang ada di teks 2 katanya ya, dari dua teks, di mana yang di bawah ini yang berhubungan dengan di atas gitu ya. Kayaknya yang semuanya either mungkin ya, bukan both tapi either, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nomor 4, they itu artinya apa? Kayak agak santai, karena agak santai saya akan baca semuanya. Dogs are deeply affected by the death of canine companion. Oh, bahasa Indonesianya aja kali ya. Tapi teman-teman perhatikan eh, kata-kata yang susahnya. Jadi sehingga kalian bisa tahu ininya ya. Anjing itu ternyata sangat terpengaruh kalau misalnya temannya itu mati. Makan dan mainnya jadi lebih sedikit. Juga pas jadi nggak terlalu memperhatikan. Terus bisa jadi more following a lost large scientist tadi. Ya, pokoknya gitu ya. Kalau misalnya meninggal, jadi mereka bakalan tidak senang main, tidak makan banyak gitu. Tanda-tanda dari kesedihan ini bisa dilihat dari berbagai macam spesies seperti great apes. Great apes tuh monyet-monyet besar, whales, dolphin, elephant, and birds katanya. Di antara anjing-anjing family, ada beberapa indikator awal katanya. Apa indikator sebelumnya? Jadi kayak anjing-anjing yang family sebelumnya. Kan kayak wolf, serigala kan anjing juga family anjing, canine. Anjing juga katanya pernah nge ngubur anaknya, mayat anaknya yang udah 2 bulan. Terus ada sebuah dingo, dingo itu anjing liar, ibunya terus memindahkan anak yang udah mati dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tanda-tanda ini ya sedih katanya. Tapi bukti memperlihatkan eh, perbedaan antara anjing yang dipelihara. Anecdote report from owner which run the risk of Oke. Terus ada studi, ya pokoknya ini ya lah, pokoknya di paragraf ini disebutin bahwa di sini tuh semuanya ngomongin tentang anjing ternyata bisa sedih dan semuanya dilihat dari yang lain gitu. Terus publishnya oleh Nature Journal Report, longer than 6 months, dan lain-lain ya. Ya, pokoknya jadi sedih. Yang ini juga dog owner know the pure joy of returning home from a dog trip to be greeted by tail wagging uncontrolled be jumping face licking companion. Okay, but those aesthetic canine might be shading more than just fur on your clothes. They might also be tearing up. Jadi katanya eh, anjing-anjing di sini tuh ternyata bisa apa seneng gitu ya. Nah, terus ternyata pas anjing-anjing seneng itu mereka juga bisa menangis. Jadi bisa mengeluarkan air mata gitu saat saat kok menangis saat menangis Pak saat senang. Jadi kalau kan di paragraf satu ngomongin bahwa mereka bakal senang kalau misalnya ketemu sama kita misalnya yang punyanya. Terus di paragraf 2 bilang bahwa ternyata pas lagi seneng itu, mereka tuh bukan hanya bisa juga nangis, mengeluarkan air mata, bukan tanda mereka sedih, tapi mereka seneng gitu ya. Katanya, we had never heard, katanya kata Takefumi Kikuchi, dia nggak pernah dengar bahwa ternyata binatang juga bisa nangis ketika senang. Tapi menurut dia,
Ya ada. Kalau misalnya kalian mau baca boleh. Tapi kita lihat. Teks satu dan teks 2 sebenarnya nggak ada pertanyaan, nggak ada persamaan ya. Cuman ngejelasin bahwa teks satu ngomongin tentang anjing juga bisa sedih. Teks 2 ngomongin bahwa anjing juga bisa nangis saat senang. Atau enggak, paragraf satu sih bilangnya kalau ketemu sama ownernya. Jadi sebenarnya jawabannya apa nih teman-teman? Bisa nggak nomor satu? Paragraf satu, paragraf satu, teks satu ngomongin tentang bahwa anjing tuh bisa ngerasa sedih. Teks 2 ngomongin bahwa bisa nangis. Ada yang udah jawab. C, C, betul. Good job. Jawabannya adalah C. Astagfirullah, what's this? Oke. Oke, gini ya katanya. Text one explain the dog deepest feelings to the death of a canine companion. Jadi dia juga bisa sedih. Teks 2 represent dog get teary eye, bisa nangis saat bertemu sama ownernya. Ketemu sama ownernya kan senang. Oke? Sip. Dari teks 2 kita ngomongin bahwa teks 2 kan anjing bisa nangis kan? Oke? Yang mana jadi jawabannya? Reveal that based on information from text 2, the study reveal that. Yang udah jawab tadi dua orang, terima kasih, good job. Silahkan. Nomor 2. God got teary eye when they unite with owners. Certain animal have special affinity for its owner. Oke, good. Good. Iya, betul ya. Jawaban nomor 2. A jawabannya. Dog get teary eye when they reunite with the owner. Oke, nah ini yang agak susah. Yang mana yang hubungannya ada di atas, katanya gitu kan. Yang dari bot text. Great apes, well dolphin, also have resemble sign of grief in dogs. Iya. The scientists rarely measure, enggak. But text which one volume is related to them. Oh iya, yang related ini ya. Yang ini jawabannya A. Karena yang bawah tuh nggak ada sama sekali ditulisin. Kayak B, katanya saintis jarang measure. Sebenarnya bisa dicek satu-satu ya hal ini tuh ya. Bisa nomor 3, cek satu-satu. Cuman yang B, C, D tuh salah. Contohnya katanya saintisnya nggak pernah ngukur berapa banyak air mata yang dikeluarin dogs katanya. Rarely, jarang, jarang. Kan nggak disebutin ya jarang atau enggak. Pokoknya saintis yang baru menghitung gitu. Terus yang misalnya the dog will never seek for attention after death of canine companion, salah. Jadi jawabannya A. Walaupun ada cuman ada di paragraf 2, tapi jawabannya adalah A. Paragraf 1. Oke. They also discover that the dog's volume of tears, berarti di teks 2 ya. They also discover. Nih, yang ini nih guys. Kalau ada yang ditanyanya yang they also discover, berarti kita bacanya sebelumnya ya. Oke, perhatikan nanti kalian yang jawab. When dogs reunite with their owner after 5 to 7 hours of separation, they significantly increase their production in the ensuing 5 minutes, the researcher found. They also discovered that the dog volume of tear was higher when they reunite. Jadi kalau misalnya they-nya ditanyanya di sini, berarti kan dicarinya yang sebelum. Karena sebelumnya nggak ada, berarti paragraf sebelumnya juga gitu. Di sini. They itu siapa? Kita udah baca barusan. Maka jawabannya apa coba? A, B, C, D, E. Hmm, Oke, satu orang. Betul. Ada lagi yang mau jawab, guys? Betul. Ya, jadi jawabannya adalah
Researcher kan yang dijawabnya yang disebutin tadi yang ngecek tuh researcher kan. Maka they also discover berarti ya researcher juga dong. Gitu ya. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya, nomor 5 sampai 8. The paragraph preceding the passage most likely discuss. Preceding itu sebelum ya guys. Ya, preceding itu sebelum. Kan kalau following tuh berarti kita bacanya paragraf akhir. Preceding berarti paragraf sebelumnya. Masya Allah, panjang sekali. Jadi yang ini yang kita baca. Ada hal apa aja di sini? Kira-kira sebelumnya ada ngomongin tentang apa sih? Initially sinonimnya apa? Kalau udah tahu bisa langsung jawab, boleh. Kalau nggak tahu kita lihat konteksnya. Terus, based on the author, the passage is trying to convey, paragraf 1, berdasarkan teks, si penulis dari teks itu ingin menyampaikan, nah biasanya ada di paragraf 1. Terus, the author describe include women in RADD initiative. The author, si penulis, menggambarkan, memasukkan, apa ya, memasukkan, eh include, apa ya, kamu menjadi bagian, masukkan wanita, wanita, woman di bagian dari REDD gitu. Itu ada di mana? Berarti apa yang harus kita cari? Kata-kata woman ya, karena pasti nggak semua paragraf ada woman-nya. Ya kan? Karena ditanya paragrafnya adalah yang ada woman-nya. Berarti yang dicari ya kita cari woman ya kan? Gitu. Berarti apakah kita harus baca semuanya? Untuk nomor 5 paragraf 1, nomor 7 paragraf 1, paragraf 2 cuma cari sinonim. Jadi kita nggak usah baca semua. Ya, kita baca paragraf 1. Indonesia is home to the world's third largest tropical forest area, and since 2009 has operated as a forest-based climate union project developed by United Nations Framework Convention Climate Change atau UNFCCC, Triple C. Indonesia adalah rumah dari 1/3 area hutan yang paling besar di dunia. Dari tahun 2009 sudah mengoperasikan sebuah proyek bersama dengan United Nations Framework Convention Store. Convention Convention of Climate Change. Berarti kalau dari sini kan satu sentence, kalau bisa membantu ya satu sentence saja. Kalau yang mau ditanyain tentang apa sebelumnya, berarti harus ngomongin tentang Indonesia karena yang disebutin di sini cuma Indonesia. Berarti terus harus ngomongin tentang forest area atau enggak hutan. Dan kalau mau ngomongin tentang United Nation atau enggak tentang climate action. Ya kan ini hal-hal pentingnya nih. Climate action Indonesia nggak boleh ngomongin hal lain. Harus ngomongin tentang forest, nggak boleh ngomongin dengan tentang desert. Harus ngomongin tentang United Nation, nggak bisa ngomongin tentang PBB ya. Nggak bisa ngomongin tentang IMF. Harus ada ngomongin climate change juga, nggak bisa ngomongin tentang ekonomi gitu ya. Oke, hal-hal tersebut tuh kayaknya mungkin dibahas di sebelumnya. Kita lihat, campaign to replant forest kan harus ada hal ini ya, nggak boleh nambah nih, nggak boleh Indonesia, nggak boleh jadi Malaysia atau nggak boleh jadi semua negara. Kalau nggak diobrolin tentang misalnya orang-orangnya jangan ngebahas, government disebutin nggak, jangan dibahas. Jadi kalau yang ada government, kalau ada negara lain, kalau nggak ngomongin climate change, jangan diisi. Ya, campaign to replan, jadi preceding tuh kira-kira ngomongin tentang apa aja hal-hal tersebut. Campaign to replant forests that start from the life of children, certain types of tree that support to reduce climate change, certain animal species that destroy existence of the forest, the benefit of tropical forest for environment and human to survive, the illegal loggers who are not responsible for nature conservation.
Bisa kira-kira nggak? Bisa dikira-kira nggak? Kira-kira jawabannya A, B, C, D, E. Coba. Satu, dua, oke, good. Wah, bukan, bukan, bukan. Bukan, kayaknya bukan deh. Coba. Hampir bener loh, tapi hampir bener. Ya, yang barusan bener. Oke, jawabannya adalah delta. Gitu ya kan, climate change. Kalau kalau climate change ada hubungannya sama. Betul, iya. Sedangkan ini kan types of tree that support reduce climate change. Kan kita in general ngomonginnya umum, tree bukan berbagai macam tree apa aja. Tapi tentang tropical forest buat survive. Kan ini ngomongin tentang tropical forest buat menjaga climate change. Berarti ada hubungannya bukan sama tipe tree-nya apa, tapi eh, walaupun B itu bisa menjebak, tapi kita nggak ngomongin triknya. Kita ngomonginnya eh, environment. Kenapa nggak human? Kenapa human juga? Tapi kan ya soalnya climate change itu termasuk ngejaga human umat manusia gitu. Ya kalau ini type of tree-nya kayaknya nggak dibahas. Initially gitu ya. Jadi jawabannya adalah delta. Yang lain salah karena A ngomongin children. B type of tree. C. Animal species. E. Illegal logging. Jadi daripada type of tree yang nggak akan dibahas selanjutnya, ngomongin tentang gimana environment sama human survival. Walaupun human nggak diobrolin, tapi climate change pasti ada hubungannya sama human kan. Gitu. Alright. Nomor 5 initially di paragraf 2. Which one? Oh, this one. Ya. Oke. REDD, REDD. Kita baca ya. Biar tahu REDD itu apaan. Reducing emission from deforestation and degradation REDD allow people to protect forest to receive payment. Jadi apa REDD itu adalah program di mana kalau misalnya orang-orang yang mau menjaga bumi juga dikasih payment, dikasih uang. Jadi, tolong jagain hutan ini, nanti saya kasih uang gitu ya. Nah, RAID Information Exchange Network were initially separated into disconnected group or were initially separated into group civil society but over time move. Oke. Kalau bisa kayak gini. Saya nggak akan artiin ya, saya nggak akan artiin initially-nya. Tapi kalau misalnya ngerti tulisannya, RIID Information Exchange Network were initially memisahkan antara grup sama government dan society. Seiring berjalannya waktu, pindah menjadi lebih informasi dari aktor-aktor yang lainnya. Jadi initially itu apa? Kira-kira apakah personally, originally, impulsively, logically, permanently? Kalau saya hitung sampai 5, kalau ada yang bisa jawab boleh, silahkan. Kalau enggak, saya kasih clue lain. Oke, apa ya clue-nya? Initially, initially itu separated. Lama-kelamaan bergabung. Gitu kan jawabannya. Jadi kira-kira initially itu apa? Apakah personally, originally, personal secara personal, originalnya awalnya, aslinya,
Impulsively itu secara impulsif, tidak mikirin apapun. Logically secara logis, permanen itu selamanya, permanen selamanya. Jawabannya B, originally. Jadi awalnya, initially itu artinya awalnya. Jadi awalnya RED itu memisahkan antara government sama orang-orang. Tapi sekarang jadi bersatu gitu. Based on the text, the other passage trying to convey bahwa Indonesia ya harus ngomongin tentang Indonesia. Ya, ini certain countries, many countries, bukan, karena bukan Indonesia. Ini certain countries. Kalau Indonesia, kenapa disebutin certain country? Indonesia yang mana? Yang ada Indonesianya. How Indonesia can improve area stop deforestation? Jawabannya ini. Karena yang ngomongin Indonesia cuman E. Oke, sekarang kita lihat yang ada women-nya. Cuman ada satu kalau nggak salah. Women, women. Women, women. Nih, women employment. Women. Ya, di sini. Cuman ngomongin women yang ini doang. Paragraf akhir. Satu, dua, tiga, empat. Berarti cuman empat. Jadi jawabannya adalah delta. Gitu. Ya guys? Oke. 9 sampai 13. Mungkin ini terakhir ya. 9, 13. 9 sampai 13. Nomor 9. Iu titik-titik asbestos. Kalau ada yang kayak gini berarti yang dicarinya sinonim. Sinonimnya apa? Kita lihat. Asbestos 2005. Ini 2005 ya guys. Kan ada kata-kata 2005 nih. 2005. Asbestos. Berarti yang dicari adalah band. Sinonim dari band. Iu band asbestos. Ada yang bisa dulu nggak? Kalau misalnya nggak ada artinya. Kira-kira band. Sinonimnya apa? Permitted, disallow, force, compel, protected. Iya betul. Ada yang bisa tahu nggak kira-kira kalau misalnya band, kamu di misalnya saya di banning di TikTok berarti apa? Kamu datang pernyataan. I'm not apa? Aku tidak memanggilmu. Hanya aja kata-katanya band-band. Betul jawabannya. Oke, ya betul ya jawabannya yang udah jawab. Band itu adalah disallow, nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang udah bisa, bisa langsung dijawab, dicek ulang di atas. Bener ya, maksudnya itu gitu ya. Environmental and occupational cancer risk sama titik-titik juga. Berarti sinonimnya juga, tapi kalau optionnya adalah ya sinonimnya juga. Terus environmental and cancer, occupational cancer. Mana ya yang ada cancer, occupational cancer, environmental, occupational cancer. Nih, environmental occupational cancer risk can be reduced. Berarti sinonimnya adalah ya can be reduced guys. Risk can be reduced. Berarti ada dua. Can be reduced. Sinonimnya apa? Reduce the amount by cleaning up. Will be maintained. Should be increased. Auto improve. Can be lessen. Must minimize. Reduce. Ayo. Environmental occupational cancer risk can reduce itu dikurangi. Yang mana kalau artinya dikurangi? Bukan. Kalau mau pakai harus ada be. Kan di sini di atasnya can be. Berarti di bawahnya juga harus be juga. Jawabannya adalah
Lessen itu dikurangin. Oh ya, Hasna apa jawabannya? Bukan, kan. Maintain itu dijaga. B itu bener ya, B ya. Berarti optionnya tuh A, B, C, D. Karena mass minimize itu harus pakai B. Karena di atasnya juga B. Ya, oke. Reduce itu dikurangi, maintain itu dijaga, increase itu dinaikin, improve itu diperbaiki, lessen itu dikurangi. Jadi jawabannya adalah D. Oke, 9, 10 nggak usah baca, enak banget ya. Option best complete the last sentence of the passage. Aduh, last sentence of the passage itu harus tahu paragrafnya tentang apa. Berarti harus baca lagi juga atasnya. Oke, kita baca. Polusi ada polusi itu berhubungan dengan 10% penyebab kanker di Eropa. Berdasarkan report dari European Environment Agency pada hari Selasa. Kebanyakan dari kasus ini sebenarnya bisa di preventable, bisa dihindari katanya. Sebenarnya kasusnya bisa dihindari katanya, it said. Terekspos sama polusi udara, terus kimia bersifat kanker, radon sama ultraviolet radiation, itu bisa berkontribusi terhadap 10% dari kanker di Eropa, katanya. Oke, bla 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 bla. Untuk tahu titik-titik selanjutnya. Environmental sama occupational cancer risk bisa diturunkan. Occupational cancer itu adalah eh occupational cancer tuh cancer karena bekerjaan gitu ya. Cancer karena pekerjaan bisa diturunkan dengan cara membersihkan polusi dan merubah cara kita berperilaku. Nah, berarti kan harus ada ngomongin tentang environmental, occupational cancer, ngomongin tentang risk reduction, resikonya diturunin, gimana caranya, sama ngomongin tentang polusi sama behavior. Jadi yang mana nih yang bakalan ini dijawab? Kalian bisa sebenarnya ya. BTW ada yang ini nggak mau sharing TO bahasa Inggrisnya naik bis gitu. Ada yang mau nggak kasih tahu dari berapa sampai berapa? BTW kalau misalnya mau ya, ada nggak yang mau sharing? Ada yang bagus naik. Kemarin ada siswa saya yang 1.000 TO bahasa Inggrisnya yang saya ajarin. Jadi apakah ada juga yang naik juga? Terus terus kan ada cancer, ada risk. Mana yang ada kata-kata risk? Minimal bad activity kan number of death. Ini number of death. Resikonya belum matinya, tapi resiko kematian. Ada nggak? Ada yang jawab. Iya, benar-benar. Jawabannya. Yang ada resiko ya, tapi menurunkan kematian. Jadi jawabannya. Ada resikonya menurunkan resiko. Decreasing risk. Di sini juga ada ngomongin tentang decreasing risk. Gitu. Nomor 12. Itu siapa? Itu siapa? Eh, di Uni Eropa 2,7 orang didiagnosa kena kanker setiap tahun. Dan 1, juta orang mati from it. The word it itu refer berarti apa? 12. Di Uni Eropa, 2.7 million people are diagnosed with cancer each year. And 1.3 million die from it. Jadi ini adalah, what do you think? What do you think? Oke, jawabannya itu adalah cancer. You know, I know you know, I know you know. Saya tahu kalian tahu jawabannya. Ya, cancer. Conditional. Kalau ada bla 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 bla, terus di bawahnya ada ada if. Based on the statement above, if the use of asbestos has been strictly prohibited, it renovating and demolish building, the lung cancer, asbestos itu adalah yang nggak diizinin, yang tadi di ban. Asbestos itu kan kita baca ya tadi asbestos itu di ban dari 2005.
Kata teks, kalau pengguna asbestos itu dilarang, maka kanker paru-paru titik-titik minimalisir. Nah, kalau conditionalnya diminimalisir atau meminimalisir. Kalau di berarti pakai pasif. Kalau me berarti pakai aktif kan. Terus ini conditionalnya adalah conditional 3. Karena pakai head. Karena ada head bin. Ya, conditionalnya 3. Berarti nggak bisa pakai can, nggak bisa A, nggak bisa E. Harus diminimalisir. Dipakai yang ini. Jadi jawabannya adalah C. Can, could have been minimized. Minimalisir. Kalau minimalisir jawabannya D. Kalau di minimalisir jawabannya C. Pakai bin. Ya, conditionalnya adalah conditional 3. Belum ada ininya, belum ada materinya. Di bawah materinya, jadi belum bisa bisa aja sih dijelasin ya. Kemarin udah pernah saya jelasin, tapi nanti kalau ada conditional saya akan jelasin lagi. Kenapa? Apa itu conditional? Conditional tuh tak. If. Oke. Alright. 14.15 sih kita masih punya waktu ya. Oke, according to the passage, can be attest that the more. Semakin apa, semakin apa. Based on passage, it can be inferred that, kita harus tahu aja tentang apa. Teks satu aja ya. Mental health issue are often viewed as adult problem, even though children are vulnerable to such condition. To educate parents on importance of mental health for children and teenager, Health App Halodoc and Indonesian Clinical Psychological Association have initiated an education platform with 200 clinical psychologists aimed to provide online solution service. Jadi mental health issue itu adalah problem dilihat sebagai problemnya orang dewasa. Anak-anak tuh padahal juga punya permasalahan mental health. Nah, untuk mengedukasi orang tua bahwa mental health itu penting, Halodoc bekerja sama-sama IPK Indonesia untuk bikin platform di mana di platform itu ada 200 psikolog dan bisa dikonsultasikan. Nah kan berarti ngomongin tentang sebenarnya ngomongin tentang aplikasi ya, cuman kan ngomongin juga tentang pentingnya psikologi buat anak, ya kan? Berarti eh, semakin psikolognya anak bagus, semakin apa gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Coba nomor 14. Ada yang mau jawab? Enggak. Yes, betul jawabannya. Oke, betul. Ada yang betul? Yang teman-teman ada lagi yang mau jawab? Alright, alright, alright. Ada? Oke, betul. Ada lagi? Alright, jawabannya adalah cuma dua yang jawab, nggak apa-apa, tapi betul dua-duanya. Protection to children, semakin bagus proteksi mental health buat anak, semakin bagus kualitas mereka di masa depan. Gitu ya, jadi C. Kalau infer itu apa yang bisa kita dapat? Intinya adalah pendidikan itu, oh ini baca satu-satu sih. The success of children is merely responsible educator and school. Enggak. Children also deserve decent mental health care. Iya. Parents are not the main source of comforting children. Oke, nomor satu ya. A. Kesuksesan anak-anak itu, suksesnya anak-anak itu cuman jadi tanggung jawab sekolah. Yang B, anak-anak itu eh apa deserve itu layak dapat mental health care. Ya. Yang C itu orang tua itu adalah satu-satunya sumber anak-anak jadi senang. Yang D itu mental health anak-anak itu ada masalah di negara-negara berkembang. Yang E itu nggak apa ya, sekolah itu nggak punya role untuk shaping mental health. Salah ya, jadi jawabannya betul. Jawabannya ada yang jawab? Ya, yes betul, betul, betul. Yang jawab betul ya. Itu orang yang jawab. Jawabannya betul. B. Jadi anak-anak juga.
deserve dapat mental health yang bagus ya. Oke, ini aja dah. Waktunya 3 menit. Saya waktunya 3 menit. Saya bisa tutup aja. Tapi saya mau ngasih tahu, mau memperlihatkan. Nomor 16 yang to infinitive ya guys. 16 aja. Karena waktunya, apa? Karena ini waktunya masih ada 3 menit, jadi saya pengen memperlihatkan. What does your father expect you? He expect me. Me itu adalah kata benda, maka pakai to become. Jadi kalau kata benda dipakainya ya to infinitive. Jadi tadi barusan kita udah ngomongin tentang gerund sama reading semua, udah. Nah, cepet-cepet juga ya. Cukup cepet juga. Jadi gerund itu adalah verb berubah jadi noun. Ya, verb berubah jadi noun. Biasanya bakalan banyak keluar kalau kita ngomongin tentang TOEFL. Kalau TOEFL banyak banget, guys. Kalau kalian mau ikutan TOEFL, apa aja hal yang harus dipelajari? Salah satunya adalah, wah habis banget. Banget. Kalau apa aja yang mau dipelajari, salah satunya adalah gerund. Terus subject verb agreement. Subjeknya apa, verbnya keterangan waktunya apa, maka verbnya apa. Nanti Concord kita belajar juga, Pak. Mungkin kalau kita punya waktu 2 bulan lagi UTBK guys. Semoga kalian punya apa? Diberikan selalu kesehatan untuk belajar terus. Semangat ya, 2 bulan lagi pendek. Tapi kalau misalnya mau mulai lebih rajin lagi, ada waktunya. Oke, I guess that's all for today. We have 2 more minutes, but the discussion is over. Jadi kita tutup aja ya. Terima kasih teman-teman. Tungguin gurunya. Sorry mau tanya untuk Jaren. Tadi nomor 17 apa ya? Oke, 17 Jaren. Stealing. Ya, oke. Alright, oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu. Waktunya 2 bulan lagi. Mau lebih rajin. I know, Kak. Saya tahu kalian sudah rajin banget. Tapi kalau mau lebih rajin, lebih optimal, belajarnya nggak telat. Ya. Thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.